Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ngobrol-ngobrol tentang bangsa, tentang umat, tentang media. Ada beberapa hal yang menjadi pembicaraan. Pertama tentang memastikan pemilu berjalan sesuai dengan jadwal. Yang kedua, PP Muhammadiyah kita berdiskusi soal bagaimana pemberantasan korupsi dengan segala kaitannya itu betul-betul menjadi komitmen kolektif bangsa dan pemerintah. Kalau korupsi tidak bisa diberantas sebelum Jokowi diganti. Saya Yas Muhammad, driver online Depok. Nah, kira-kira apa ini bisa diartikan apa nih kunjungan Pak Mahfud MD ke PP Muhammadiyah? Ya harus diingat bahwa Pak Mahfud itu orang Jogja. Kemudian PP Muhammadiyah itu di Jogja. Jadi bisa aja karena orang-orang sama-sama orang Jogja jadi silaturahmi. Tapi bisa juga karena Pak Mahfud itu seorang politisi, mantan anggota DPR dari PKB dulu. Jadi bisa saja kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud itu sebagai langkah-langkah politik. Ya maklum, ini tahun politik 2003-2004. Siapa tahu Pak Mahfud bisa masuk bursa cawapres misalnya, atau bila perlu bursa capres misalnya, seperti itu. Nah, itu bisa saja permainan politik seperti itu. Tapi kalau dalam konteks penyelundupan emas yang 160-an triliun itu bagian dari 349 itu. Jadi 349 itu totalnya itu. Nah, sebagiannya adalah yang penyelundupan batangan emas itu, seperti itu. Nah, karena itu maka ini peluang bagi KPK untuk memperbaiki citra diri KPK. Kalau KPK selama ini dianggap sebagai agen daripada istana atau agen dari koalisi partai-partai besar, mereka harus tunjukkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang independen, tidak mendapat pengaruh dari eksekutif, legislatif, yudikatif maupun kekuatan lain. Nah, mereka bisa masuk. Dimulai dengan kasus Rafael. Sekarang Rafael sudah ditangkap. Nah, kemudian itu bisa kemudian masuk merebak kepada dirjen-dirjen yang lain, direktur-direktur yang lain, sebab Rafael itu cuma eselon 3C. Nah, kalau eselon 3C saja punya 51 miliar. Nah, bagaimana yang atasannya seperti itu, yang tingkat dirjen dan seterusnya. Oleh karena itu maka kemudian bisa melakukan penerobosan sampai kepada soal import batangan emas itu. Nah, KPK bisa masuk ke situ. Kalau soal pajak, murni pajak itu bukan domain KPK karena ada pengadilan pajak, ada penyidik pajak dan seterusnya. Tapi kalau seperti kasus Rafael itu kan gratifikasi, maka KPK bisa masuk dalam soal gratifikasi. Jadi untuk itu maka saya menyarankan KPK agar supaya kemudian menggunakan PP nomor 94 tahun 2021 agar supaya semua ASN itu harus melaporkan kembali kekayaannya setiap tahun, termasuk yang di bea cukai dan kemudian di pajak, sehingga dari situ tidak hanya kasus Rafael tapi juga direktur-direktur yang lain, dirjen yang lain, khususnya termasuk yang penyelundupan emas, batang emas yang. Oke, kalau kembali ke soal tadi Mahfud ke Jogja itu, kira-kira ada motivasi untuk menggalang
dukungan untuk memberantas korupsi, atau hanya sekedar mencari dukungan untuk dia bisa mencari panggung? Kalau korupsi tidak bisa diberantas sebelum Jokowi diganti. Sebab Anda ke pengadilan tipikor, pengalaman saya di KPK 8 tahun itu, BG itu dia bebas di pra-peradilan. Alasannya bahwa BG bukan penyelenggara negara. Bagaimana jenderal bukan penyelenggara negara? Jenderal polisi pasti dia pernah jadi penyidik, dia pernah jadi penyelidik, sehingga itu sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara. Tapi karena sudah merupakan sindikat itu, maka kemudian dibebaskan di pengadilan pra-peradilan. Sehingga demikian maka pimpinan KPK sekarang dianggap adalah orang-orang BG untuk bisa mengamankan BG, kemudian Tito, dan kemudian Jokowi untuk seterusnya. Oleh karena itu kasus-kasus korupsi akan bisa dituntaskan setelah Jokowi diganti. Sehingga apa yang dilakukan oleh Mahfud MD itu positif. Tapi seperti disebutkan di dalam pengadilan sidang Komisi 3 dengan Mahfud MD, Ketua Komisi 3 itu mengatakan kami ini cuma pelaksana yang menentukan ketua umum partai. Jadi sehingga dengan begitu maka kemudian ketua umum partai berdasarkan instruksi, misalnya ketua PKB, ketua PAN, ketua Golkar mengajukan 3 periode. Kenapa 3 partai besar itu mengajukan 3 periode? Karena mereka ini statusnya adalah status rawat jalan di KPK. Jadi kalau status rawat jalan KPK, kalau macam-macam, rawat nginap seperti itu. Karena itu maka mereka juga. Nah, jadi itu persoalannya. Ketua Komisi 3 mengatakan kami cuma pelaksana, bergantung pada ketua umum. Sebenarnya ketua umum di istana digerakkan oleh oligarki. Nah, jadi bergantung daripada oligarki seperti itu. Baik, kalau dalam agenda kemarin kunjungan Mahfud MD ke PP Muhammadiyah itu kan ada 2 agenda besar, yaitu satu yang tadi soal sekaitan korupsi di tanah air. Yang kedua adalah dia sudah mengatakan bahwa ada sinyalemen bahwa pemilu tidak akan ditunda. Nah, kira-kira lagi-lagi ini Mahfud MD ini membawa informasi yang cukup lumayan sekaitan dengan korupsi dan pemilu. Kalau menurut Pak Ustadz gimana? Ya, kalau pemilu memang tidak bisa ditunda, karena kalau ditunda itu ada problem hukum. Problem hukum itu adalah ketika Oktober 2024 kan terjadi kekosongan presiden. Ketika kekosongan presiden, maka kemudian kabinet juga dengan sendirinya kosong, anggota DPR juga kosong seperti itu. Itu persoalan hukum. Sehingga kemudian harus ditunjuk PLT. Tidak ada undang-undang menetap ada PLT presiden, sementara kemudian sudah harus melakukan pemilu. Jadi oleh karena itu maka pemilu harus dilaksanakan. Jadi itu yang saya katakan bahwa Mahfud MD karena orang Jogja bisa silaturahmi dengan Muhammadiyah karena sama-sama orang Jogja. Tapi bisa juga untuk kepentingan politik, siapa tahu Mahfud MD masuk dalam bursa cawapres atau capres 2024 bisa saja. Tapi jangan lupa bahwa seperti saya katakan tadi, bergantung dari oligarki dan istana. Nah, siapa tahu misalnya bulan depan Jokowi reshuffle kemudian memecat Mahfud MD. Nah, tapi kalau Jokowi pecat Mahfud MD akan jadi pahlawan. Jadi pahlawan sehingga kemudian bisa masuk bursa cawapres paling tidak seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka soal pemilu bergantung kepada oligarki. Kalau oligarki merasa bahwa itu mau ditunda, caranya adalah mengubah Undang-Undang 45 pasal 7. Itu bisa mereka kasih 10 triliun satu partai. Ada 7 partai 70 triliun. 70 triliun itu baru berapa di Kementerian Keuangan? 349 triliun. Nah, ini 70 triliun aja buat 9 naga kecil. Nah, selesai. Kemudian 7 fraksi mengesahkan mengubah pasal 7 untuk kemudian bisa dipilih kembali Jokowi untuk periode yang akan datang. Nah, itu jadi bergantung kepada oligarki. Nah, kalau kecuali mahasiswa
masyarakat mau melakukan perlawanan terbuka. Nah, perlawanan terbuka itu tidak bisa kalau tidak berdarah-darah seperti 67 atau 97. Kalau tidak berdarah-darah tidak bisa terjadi. Kalau cuma unjuk rasa seperti biasa, ya itu ya selesai, unjuk rasa selesai. Tapi kalau berdarah-darah sampai makan korban nyawa belasan orang, puluhan orang seperti 67 atau 97 baru terjadi perubahan seperti itu. Begitu, Mas. Oke, terakhir satu, kira-kira Mahfud itu layak jadi capres atau cawapres? Kalau menurut pribadi Pak Ustadz, satu aja. Kalau pengalaman pribadi saya, beliau itu tidak cocok untuk jadi hakim. Karena hakim itu menurut kode etik tidak boleh bicara. Waktu dia ketua MK saya kritik beliau. Hakim itu hanya bicara dalam sidang, tidak boleh bicara dengan wartawan. Tapi itulah Mahfud. Sehingga saya khawatir karena beliau memang politisi dulu, anggota DPR dari PKB. Jadi kalau misalnya beliau punya hubungan baik dengan orang-orang Nahdien PKB, bisa saja kemudian dicalonkan jadi cawapres atau capres misalnya seperti itu. Nah, itu bergantung kepada masyarakat, khususnya kalangan PKB seperti itu.